Baik pemirsa Metro Lampung, kita kembali lagi ke talkshow spesial HUT Lampung Pos ke-46 dan Sai Radio ke-6 tahun. Mungkin kita ada tambahan satu lagi narasumber dari Senior Manager Sustainable GGF Pak Arifatullah. Selamat siang Pak. Tapi kita lanjutkan dulu ke Pak Freddy. Pak Freddy, tadi kan kita sudah bicara tentang banyak sekali, artinya kita harus mempertahankan lahan-lahan dan beragam teknik diversifikasi pertanian untuk mempertahankan hasil produksi pangan kita gitu. Nah, dalam hal ini apakah memang dirasa ada pengembangan lahan-lahan baru pertanian yang bakal kita programkan ke depan gitu? Baik, terima kasih. Lahan pertanian kalau kita lihat, kalau yang lahan kering itu adalah lahan yang tidak produktif yang akan kita ekstensifikasi, yang tentunya kita tingkatkan bagaimana dia menjadi produktif. Kemudian yang kedua lahan sawah. Lahan sawah ini sebenarnya setiap tahun kita punya cetak sawah. Jadi sampai dengan dari tahun 2006 sampai 2019 itu ada luas cetak sawah kita 28.200 hektar. Memang cukup besar sekali yang tentunya setiap tahun berfluktuasi. Tapi untuk tahun ini dan tahun depan kemungkinan tidak dilakukan karena adanya COVID sehingga ada efisiensi dari pusat. Nah itu tidak kita lakukan. Tapi ke depan harapan kita cetak sawah ini tetap kita perluas. Tapi sudah dalam perjalanan Bang ya kita waktu pada saat itu bersiap untuk melakukan cetak sawah itu ya? Iya, jadi setiap tahun memang cukup luas, bahkan ada yang mencapai 11.000, itu tahun 2016, 11.000 hektar. Artinya kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Pengairan untuk menyediakan infrastruktur pengairannya. Iya, jadi situlah sawah ya harus ada yang diairi, iya, betul. Sehingga lebih produktif lagi dia, iya, saya kira itu. Iya, nah selain perusahaan plat merah, ternyata pangan di Lampung juga didukung oleh perusahaan swasta. Salah satunya Great Giant Fruit. Nah itu ini bisa menjadi salah satu contoh Bang diversifikasi itu karena GGF punya dua komoditas yang bisa jadi unggulan Pak ya, pisang dan nanas gitu. Nah sejauh ini apa sih Pak yang menjadi pilihan-pilihan komoditas yang diambil oleh GGF itu untuk memberikan kontribusi kepada perekonomian rakyat gitu? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jadi GGF ini memang punya core bisnis itu di agriculture, terutama untuk buah-buahan ya, dan juga terkait dengan peternakan. Ya. Jadi kami punya konsep sebetulnya terkait dengan zero waste gitu ya. Jadi bagaimana mendiversifikasi produk yang kami punya itu secara terintegrasi gitu. Jadi kami punya kebun, kami punya pabrik yang itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Jadi kami dari kebun nanas, kebun pisang itu punya link ke pabrik. Nanti dari pabrik itu juga ada yang jadi produk nanas, ada yang jadi nanas kaleng, nanas jus, dan lain-lain. Nanti juga ada yang diolah lagi menjadi produk bromelain enzim gitu ya. Itu dari limbah pohon nanasnya. Ada juga nanti yang kemudian kita olah menjadi produk-produk lain seperti koktail dan lain-lain seperti itu. Nah, dari diversifikasi yang ada ini kami juga mengembangkan produk-produk baru sebetulnya, tidak hanya sekedar nanas kaleng gitu ya, tapi kami juga punya pemikiran untuk terus melakukan diversifikasi di produk-produk yang fresh gitu ya. Nah sekarang ini sedang melakukan ada pisang gitu ya, terus kemudian juga ada jambu kristal, terus kemudian kita kembangkan juga untuk produk-produk unggulan lain, ada mangga, jambu dan lain-lain, ada durian nanti ke depan mungkin gitu ya. Pemikirannya adalah bagaimana produk-produk unggulan lokal di Indonesia, terutama untuk yang di Lampung, itu bisa berkompetisi di tingkat internasional gitu ya, sehingga tidak hanya bisa bermain di nasional atau di tingkat lokal, produk-produk lokal kita juga bisa bermain di luar negeri gitu ya.
Salah satu contoh mungkin yang sedang kita kembangkan ini adalah pisang mas Tanggamus gitu ya. Yang awalnya mungkin hanya bisa dijual di lokal gitu ya, paling jauh mungkin di Jakarta. Sekarang ini pisang mas Tanggamus sudah bisa kita ekspor ke Singapura, ke China gitu ya, dan juga ke beberapa negara yang lain seperti itu. Karena kan memang pisang mas ini kan sulit pemasaran di lokal ya. Karena banyak legenda-legenda yang cerita orang tentang pisang mas itu gitu ya. Iya. Tapi ya artinya alhamdulillah memang GGF sudah punya inisiasi untuk ekspor yang orang luar mungkin tidak punya budaya seperti kita yang ada legenda-legenda itu gitu. Nah, masalah itu artinya ada kemitraan dengan petani lokal Bang ya kalau memang budidaya-budidaya di luar area perkebunan kita gitu. Nah, sejauh ini bagaimana Bang kemitraan kita dengan masyarakat gitu? Iya, baik. Kami dari sisi perusahaan menyadari gitu ya bahwa kami punya keterbatasan lahan gitu ya. Kami tidak mungkin untuk melakukan diversifikasi di lahan yang kami punya dengan segitu banyak produk. Maka salah satu strategi yang diterapkan oleh perusahaan adalah melakukan kemitraan dengan para petani di Indonesia. Nah, kemitraan-kemitraan ini sebetulnya yang kami lakukan itu namanya CSV ya. Creating Share Value, artinya tidak hanya sekedar jual beli produk gitu ya. Tapi kami dari sisi perusahaan juga melakukan edukasi kepada petani gitu ya. Terus kemudian memberikan support kepada petani sehingga mereka bisa menghasilkan kualitas produk yang standar ekspor gitu. Kalau mungkin di teknik budidayanya misalnya mereka tidak memahami bagaimana cara menghasilkan produk yang mulus gitu ya. Kita ajari dari mulai titik nol sampai mereka kemudian menghasilkan produk yang benar-benar mulus dan bisa diekspor ke luar negeri seperti itu. Ini kan artinya juga upaya kita untuk mendorong membantu program pemerintah mempertahankan lahan pertanian agar tidak dialih fungsi gitu kan ya. Betul. Nah itu tapi jawabannya nanti dulu Bang, kita jeda sejenak. Baik pemirsa Metro TV Lampung, setelah jeda pariwara berikut kita akan lanjutkan talkshow.